Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengunjungi channel kami. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah muatan pelajaran IPS. Ini adalah video bagian ketujuh. Di video yang ketujuh akan dibahas soal nomor 31 sampai soal 35. Soal yang ke-31, perhatikan gambar tokoh di bawah. Tokoh tersebut adalah salah satu pendiri ASEAN, yaitu A. Narcisco Ramos, B. Abdul Razak Hussein, C. Adam Malik, atau D. Tanat Khoman. Nah, kira-kira ini siapa? Nah, ini adalah tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama Narcisco Ramos, yang kedua ini adalah Abdul Razak Hussein, kemudian Raja Ratman, ya, ini Raja Ratman, kemudian yang keempat ini adalah Adam Malik. Nah, berarti gambar ini ya adalah tokoh pendiri ASEAN dari Indonesia, namanya adalah Adam Malik. Kemudian Tanat Khoman. Dari 5 tokoh pendiri ASEAN tersebut, salah satu yang menarik untuk dibahas adalah Adam Malik. Adam Malik adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Itu menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 1978 sampai 1983. Adam Malik juga terkenal sebagai jurnalis semasa masih muda. Dia turut mendirikan kantor berita Antara di Jakarta bersama sejumlah jurnalis pergerakan nasional lainnya pada tahun 1937. Jadi kita tentukan jawaban soal yang ke-31 ini adalah Adam Malik. Selanjutnya soal yang ke-32. Belakangan ini marak terdengar kasus pembantaian etnis Muslim Rohingya oleh kelompok radikal umat Buddha yang terjadi di Myanmar. Akibatnya banyak memakan korban tewas. Banyak di antara mereka yang mengungsi hingga ke negara Indonesia. Peran Indonesia dalam mengatasi konflik tersebut antara lain: A. Mengirim pasukan TNI untuk ikut berperang di negara Myanmar. B. Menampung semua pengungsi dari Myanmar untuk tinggal di Indonesia. C. Memfasilitasi para pengungsi dan bersama-sama dengan negara ASEAN lain. D. Mendesak pemerintah Myanmar agar menyelesaikan konflik tersebut. Nah, kira-kira jawaban yang tepat untuk soal yang ke-32 ini yang mana? Baik, di sini dijelaskan Indonesia menunjukkan peran dan menunjukkan dirinya peduli dalam membantu menangani masalah etnis Rohingya dikarenakan garis besar politik luar negeri Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menjaga perdamaian dunia dan perdamaian abadi yang berdasarkan pada keadilan sosial. Sehingga Indonesia sangat mengecam dan mengutuk keras atas tindakan Myanmar yang melakukan diskriminasi terhadap etnis Rohingya. Pemerintah melalui Menlu yang bekerja sama dengan masyarakat sipil telah memberikan bantuan kemanusiaan berupa pakaian, alat tidur, tempat penampungan air, makanan, serta tenda untuk menampung pengungsi terhadap etnis Rohingya, baik yang telah mengungsi ke Bangladesh maupun yang berada di wilayah Rakhine. Nah, jadi di sini kita tentukan jawaban dari soal yang ke-32 ini adalah D ya. Jadi di sini bahasanya Indonesia sangat mengecam dan mengutuk keras atas tindakan Myanmar yang melakukan diskriminasi terhadap etnis tersebut. Nah, jadi peran Indonesia dalam mengatasi konflik tersebut antara lain adalah Indonesia mendesak pemerintah Myanmar agar cepat menyelesaikan konflik tersebut. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya soal yang ke-33. Di sini dijelaskan ya dalam tabel bentuk kerjasama. Yang pertama adalah penyelenggaraan SEA Games, yang kedua penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, yang ketiga pendirian proyek Abu Soda di Thailand, yang keempat penandatanganan kesepakatan kerjasama di bidang pariwisata ASEAN Tourist Agreement ya ATA. Kemudian yang kelima penurunan tarif produk pertanian. Berdasarkan tabel di atas, yang termasuk kerjasama ASEAN ditunjukkan oleh nomor berapa saja? A. 134, B. 123, C. 234, atau D. 345. Nah, kira-kira mana yang menunjukkan kerjasama ASEAN? Nah, kerjasama yang pertama yang biasa dilakukan oleh ASEAN itu adalah penyelenggaraan SEA Games. Pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara atau biasa disebut dengan SEA Games adalah ajang olahraga multi-event yang diadakan setiap 2 tahun sekali dan melibatkan 11 negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi yang pertama ini adalah bentuk kerjasama yang biasa dilakukan di ASEAN. Kemudian
yang ketiga ya, pendirian proyek Abu Soda Thailand. Nah ini pabrik Abu Soda di Thailand merupakan salah satu bukti adanya kerjasama antar negara ASEAN di bidang industri. ASEAN berhasil mendirikan beberapa pabrik untuk kepentingan dan kemajuan bersama. Kemudian di sini yang keempat, penandatanganan kesepakatan kerjasama di bidang pariwisata ASEAN Tourist Agreement atau ATA. Nah ini di Asia Tenggara, komitmen untuk bekerja sama memajukan sektor pariwisata ditunjukkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pariwisata ASEAN yang dikenal dengan ASEAN Tourist Agreement pada KIT ASEAN ke-8 di Phnom Penh pada tanggal 4 November 2002. Nah, di sini kita tentukan jawaban dari soal yang ke-33 ini adalah A ya, 1, 3, dan 4. Selanjutnya soal yang ke-34. Peran Indonesia dalam lingkungan ASEAN dalam bidang sosial untuk Filipina adalah A. Mengirim bantuan beras ke Filipina. B. Indonesia membantu usaha perdamaian antara pemerintah Filipina dengan gerakan pembebasan Muslim Moro. Yang C. Indonesia mengirim tenaga pengajar dan dosen ke Filipina. Kemudian atau D. Indonesia mengirim misi kebudayaan ke Filipina. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat untuk soal yang ke-34 ini? Di sini dijelaskan, Moro Nationalist Liberation Front atau MNLF telah lama dianggap pemerintah Filipina sebagai ancaman. Kontinuitas dari konflik ini mengakibatkan ketidakstabilan negara Filipina yang juga mempengaruhi hubungannya dengan negara lain. Indonesia sebagai negara tetangga dan satu kawasan dengan Filipina ikut membantu upaya penyelesaian konflik yang terjadi antara pemerintah Filipina dengan MNLF. Kehadiran Indonesia menjadi sebuah sejarah diplomasi Indonesia bagi perjuangan perdamaian dunia yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tulisan ini berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan teori konflik dari Max Weber yang berfokus pada interaksi dalam penyelesaian konflik. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa peran Indonesia dalam menengahi upaya penyelesaian konflik penghasilan sebuah Final Peace Agreement yang merupakan perjanjian akhir perdamaian antara pemerintah Filipina dengan MNLF. Baik, di sini kita tentukan ya jawaban dari soal yang ke-34 ini adalah di sini peran Indonesia adalah membantu usaha perdamaian antara pemerintah Filipina dengan gerakan pembebasan Muslim Moro. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal yang ke-35, perhatikan tabel di bawah ini. Nah ini tabel nama kerjasama berikut negaranya. Pasangan kerjasama negara-negara ASEAN yang tepat adalah A. 1 dan D, B. 2 dan B, C. 3 dan C, D. 4 dan A. Nah kira-kira negara yang mana yang sesuai dengan nama kerjasama yang ada di samping kiri ini. Baik, di sini dijelaskan ya mengenai kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan contohnya. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama organisasi ASEAN di bidang ekonomi adalah ekspor-impor, bahan mentah maupun barang jadi, pengelolaan tanaman pangan serta hutan, pendirian pabrik secara bersama-sama, pengiriman tenaga kerja, dan lain sebagainya. Berikutnya ini contoh kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama adalah pabrik pupuk urea di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Kemudian yang kedua, proyek vaksin di Singapura. Yang ketiga, pabrik tembaga di Filipina. Yang keempat, pabrik pupuk urea di Malaysia. Yang kelima, proyek Abu Soda di Thailand. Nah, di sini kita perhatikan industri tembaga di Singapura. Nah, ini tidak sesuai ya atau tidak tepat. Kemudian diesel marin ini di Kamboja. Nah, ini juga tidak ada ya. Kemudian pupuk urea amonia di Indonesia. Nah, ini pabrik pupuk urea di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Ini ada ya. Berarti jawabannya adalah yang tiga ini ya. Pupuk urea amonia Indonesia. Mengenai pabrik Abu Soda di Brunei Darussalam ini tidak dijelaskan juga di sini ya. Tidak ada contohnya. Baik, kita tentukan jawaban yang tepat atau pasangan yang tepat kerjasama negara-negara ASEAN adalah yang C ya, 3 dan C. 3 ini adalah mendirikan pupuk urea amonia di Indonesia, tepatnya di Nangro Aceh Darussalam. Nah, itulah mengenai pembahasan soal ujian sekolah paket pertama di video yang ke-7. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada video berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.